Baik, kita mulai saja ya sesi web pada sore hari ini. Untuk sesi web pada hari ini kita akan segera dimulai. Ini web yang kedua ya di aktivitas belajar ke-10. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Di sini yang sudah bergabung ada satu peserta, ada Mas Jackson. Di sini di sesi web ini kita akan membahas tugas kedua yang ada di aktivitas belajar ke-8. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas karena pada ini mata kuliah berpraktek. Pada mata kuliah berpraktek, tugas merupakan elemen penilaian yang sangat penting gitu. Karena jika ada satu saja yang tugas yang tidak dikerjakan, maka nanti nilainya akan jadi E gitu. Jadi biar nilainya nggak sampai E, teman-teman harus mengerjakan tugas yang ada pada sesi eh, kelas berpraktek ini. Oke, nah di sini ya teman-teman ya di aktivitas belajar 8 eh, tugasnya adalah tentang simulasi ya, simulasi dengan menggunakan paket tracer yaitu dengan mempraktekkan LAN, VLAN, VLAN, sorry, VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, untuk petunjuk tugas praktikumnya bisa teman-teman klik di sini. Jadi kalau teman-teman klik di sini nanti akan terbuka ini filenya ya. Jadi di sini adalah tentang di kegiatan belajar 2 adalah Virtual Local Area Network. Oke. Sebentar saya ada telepon, saya izin angkat telepon sebentar ya teman-teman ya. Oke, cek cek. Sorry, mohon maaf tadi saya dapat telepon. Oke, baik, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, jadi di tugas kedua ini tadi kita akan bahas tentang VLAN ya, atau Virtual Local Area Network ya. Jadi di sini tugas keduanya di sini tugas kedua ini bisa diakses dari tanggal 3 November 2025 sampai tanggal 1 Desember. Jadi secara teknis sih pengerjaannya masih lama ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini di tugas kedua ini kita menggunakan instrumen yang sudah disediakan pada BMP MSI M4316. Jadi teman-teman buka modulnya, modul keempat ya di kegiatan belajar kedua. Jadi di sini nanti teman-teman diminta untuk melakukan atau mengikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada BMP. Ya, itu dari langkah 1 sampai 15 yang ada di sini. Oke, nah jadi di sini ya kita akan melakukan simulasi VLAN. Nah, jadi di simulasi VLAN ini ada 15 langkah ya teman-teman ya. Jadi dari langkah pertama nanti sampai langkah ke 15. Sampai langkah ke 15 nih di sini. Oke, nah kita akan mempraktekkan, memperagakan dari setiap langkah-langkah ini. Nah, dari langkah-langkah tersebut, dari ke 15 langkah tersebut, teman-teman nanti akan diminta untuk membuat laporan hasil praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan. Jadi, tugasnya berupa hasil rekaman video dan narasi Anda menggunakan template yang tersedia. Jadi, template-nya seperti ini ya, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat di laporan praktikum. Di sini teman-teman tinggal klik aja download. Nanti bisa dibuka di sini. Oke, bisa dibuka nanti. Nah, jadi dari seluruh tugas yang tadi, tidak semuanya harus divideokan. Yang divideokan cuman ada 5, yaitu langkah ke-5, langkah ke-10, langkah ke-12, langkah ke-14, dan langkah ke-15. Jadi dari ke-15 langkah itu tidak seluruhnya harus divideokan. Oke? Nah,
file yang harus dikirimkan itu ada dua. Yang pertama link videonya. Videonya nanti bisa diupload dulu di YouTube atau bisa juga dikirimkan di-upload dulu di Google Drive. Nanti kirim link Google Drive-nya dan file dari Cisco Packet Tracer-nya. Jadi nanti file yang teman-teman kirimkan itu dalam bentuk file paket tracer juga. Jadi ada dua yang harus dikumpulkan. Yang pertama link video, yang kedua adalah file dari paket tracer yang dihasilkan dari saat teman-teman mengerjakan tugas tersebut gitu. Oke, jadi ada dua ya. Jadi jangan cuma sampai mengupload satu. Jadi harus ada dua elemen itu yang harus dikumpulkan. Jadi kalau satu ya nilainya nggak maksimal gitu. Kalau misalnya cuma ngumpul videonya aja, nilainya nggak maksimal. Atau cuman ngumpul video cuman ngumpul file paket tracernya aja nggak ada videonya, itu juga nilainya nggak maksimal. Jadi biar nilainya maksimal harus ada kedua hal itu. Yang pertama video, yang kedua link dari paket tracer. Nah, dan juga untuk link videonya juga harus bisa diverifikasi oleh Tuton ya, dalam hal ini saya bahwa yang mengerjakan emang benar teman-teman. Jadi bukan video editan atau video potongan dari tugas orang lain yang teman-teman tempel gitu. Jadi saya akan memastikan bahwa eh, video yang dikerjakan itu memang teman-teman sendiri yang mengerjakan gitu. Jadi sudah ada nih yang sudah ngumpul nih di kelas eh, administrasi jaringan 39 ini udah ada satu per siang tadi sih baru satu ya, tapi sekarang udah ada dua yang mengumpulkan ya. Yang satu yang tadi sudah saya periksa ya, yang satu tadi tuh bagus tuh. Jadi ada videonya dan juga ada file dari paket tracernya gitu. Nah, videonya juga modelnya itu yang ada eh, yang ada muka pesertanya ya, yang ada muka muka dari teman-temanku di videonya. Jadi eh, teman-teman tampil di video itu selama durasi video, bukan cuma di penutupan atau di pembukaan saja gitu. Nah, biasanya yang suka motong video orang lain ya, jadi dia cuma bikin video video intro, kemudian video yang di tengah-tengah itu dia tempel video orang lain, dan di belakangnya baru dia kasih video penutup. Nah, jadi jangan seperti itu ya teman-teman, karena Tuton harus memverifikasi bahwa video itu emang benar-benar dari teman-teman yang mengerjakan gitu. Oke, baik. Baik, kita akan langsung ya, kita akan langsung mempraktekkan. Jadi langkah-langkahnya di sini kita akan membuka paket tracer. Jadi nanti silakan di-download ya paket tracernya, kemudian diinstal. Sudah ada petunjuknya nih bagaimana cara menginstalasi paket tracer di sini. Jadi silakan teman-teman baca ya di sini. Di sini ada file instalasi paket tracer. Tinggal diklik aja di sini. Nah, nanti di sini sudah ada tutorialnya. Download dulu nanti file yang ada di sini, kemudian ekstrak, jalankan proses instalasi, lakukan aja prosesnya di sini. Nanti kalau sudah, nanti bisa membuka file paket tracernya. Jadi paket tracer itu seperti ini. Oke, ini adalah file paket tracer ya teman-teman ya. Nih sebentar. Oke. Nah, ini adalah aplikasi paket tracer. Jadi aplikasi paket tracer ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat simulasi perangkat suatu jaringan. Nah, oke, ini adalah file paket tracernya ya. Jadi file paket tracer ini aplikasi paket tracer ini dibuat oleh Cisco, vendor router ya. Jadi yang digunakan untuk mensimulasikan perangkat-perangkat Cisco eh biar sebelum dikonfig atau jadi kita bisa membuat suatu topologi jaringan dengan menggunakan perangkat-perangkat Cisco gitu. Oke, nah untuk yang ini ya, untuk pertemuan yang ini, oke kita akan langsung aja lihat di sini ya. Kita akan langsung aja lihat di sini. Oke, kita akan langsung lihat. Nah, di sini yang pertama lakukan instalasi Cisco Packet Tracer kalau belum terinstall, kemudian jalankan Packet Tracer, kemudian kita diminta
untuk membuat topologi jaringan berikut ini. Nah, ini adalah topologi jaringannya. Nah, kita buat dulu topologi jaringannya. Nah, di sini di topologi jaringan ini, di topologi jaringan ini ya, kita menggunakan satu buah switch dan ada dan 4 buah perangkat end device komputer. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini tampilan awalnya. Nah, jadi pertama kita pasang dulu switch-nya. Nah, switch di sini kalau yang sesuai sama ini ya, yang sesuai sama tugas, yang sesuai dengan modul yaitu yang 295024 gitu. Tapi kalau mau teman-teman mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Ya, yang pakai yang 2960, mau pakai yang 29650T itu bisa ya. Itu cuma beda serinya aja gitu, tapi yang lainnya sama. Oke, kemudian kita lakukan instalasi ya, instalasi. Kita lakukan pemasangan ya terhadap end device-nya. Jadi di sini kita pakai pakai 4 komputer. Jadi di sini eh, PC 0, PC 2, PC 3, PC 4. Nah, di sini kita buat seperti ini. Oke. Nah, ini kita kasih nama, kita rename ya sesuai dengan ini. Ini biar enak kita langsung balik aja. Ini PC 2. Oke, jadi biar yang ini nggak perlu di rename lagi. Nah, yang ini kita kasih nama. Ini klik aja di bagian bawahnya ya. Di sini. PC 1. Sorry. Oke. Ini aja kita balik aja. Nih, ini PC 1, PC 2. Yang ini kita jadikan namanya PC 11. Yang ini jadi PC 12. Oke, udah selesai seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan perangkat end device ini dengan perangkat kabel. Karena ini perangkatnya PC dan ini adalah switch, maka dia terhubung menggunakan kabel strike karena device atau jenis perangkatnya itu berbeda gitu. Oke, jadi ini PC, ini switch. Jadi kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Nah, kabel strike itu yang seperti ini ya. Yang pilih, kalau di sini teman-teman pilih yang logo petir ini, klik logo petirnya, kemudian teman-teman pilih yang ini, kabel garis lurus ini, copper strike through gitu. Nah, klik di sini, nah hubungkan. Yang ini dari fast Ethernet 0 ini terhubung dengan fast Ethernet 02. Oke. Ini terhubung dengan fast Ethernet 02. Lagi kita lakukan sekali lagi. Yang ini terhubung dengan fast Ethernet 0. Ini terhubung dengan fast Ethernet 01. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya kita sorot ini 01, ini 02. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Lanjut yang PC ini kita hubungkan ke fast Ethernet 011. Dan yang ini kita hubungkan dengan fast Ethernet 012. Oke, nah kita sudah menjalankan langkah kedua. Nah, sekarang langkah ketiga. Ini langkah ketiga ya tadi. Sebenarnya kita sudah sampai langkah keempat nih kalau tadi. Nah, kita hubungkan dari PC1 ke fast Ethernet 01, PC2 ke fast Ethernet 02, PC11 ke fast Ethernet 011, PC ke-12 ke fast Ethernet 012. Oke, kita sudah melakukan sampai langkah ketiga. Sekarang selanjutnya kita lakukan langkah keempat. Langkah keempat kita masukkan IP address sesuai dengan tabel ini. Jadi di PC1, jadi klik PC-nya ya, teman-teman. Klik PC-nya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, di sini teman-teman nanti diminta untuk memasukkan IP address. Jadi PC-nya di sini IP address-nya 192.168.111 ya untuk PC1. /24/24 itu artinya subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah di close aja, kita lakukan ke PC yang lain. Kita lakukan ke PC yang 2, sama caranya.
Ini 192.168.1.2. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut ke PC 11. 192.168.1.11. Oke. Dan yang terakhir di sini jadi 192.168.1.12. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah memasukkan IP address sesuai dengan perintah yang ada di tabel 4.2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi dari konfigurasi ini. Jadi kita akan lakukan verifikasi terhadap konfigurasi kita. Nah, inilah yang teman-teman harus videokan nih, menurut ini ya. Jadi langkah kelima itu harus dibuat video verifikasinya. Oke, kita langsung verifikasi saja ya. Kita langsung buat video verifikasinya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita langsung buat video verifikasinya. Nanti silakan dibuat aja video verifikasinya ya. Biar gampang pakai aplikasi Zoom aja tuh, teman-teman. Jadi nanti teman-teman buka aplikasi Zoom-nya, kemudian buka ini, aktifkan aplikasi Zoom-nya, kemudian teman-teman share screen presentasi gitu. Presentasi nanti kan jangan lupa sambil di record layarnya. Jadi biar nanti gampang tuh kita. Jadi ada muka teman-teman sama ada layar yang sedang ditampilkan gitu. Jadi biar memverifikasi bahwa tugasnya memang dikerjakan gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan melakukan ping. Jadi caranya klik salah satu komputer, kemudian pilih command prompt di sini. Nah, kemudian teman-teman verifikasi dengan cara ketik perintah ping dan juga alamat tujuan. Jadi kan kita tadi di PC1. Nah, PC1 kita akan ping alamat ke PC2, 11 dan 12. Jadi kita lakukan dulu ke IP PC2 ya. Oke. Nah, kita lihat pesannya. Kalau dia replay from PC2, IP address PC2, maka bisa dipastikan bahwa kedua PC1 dan PC2 itu sudah terhubung. Oke, sekarang ke PC 11. Kita coba di PC 11. Nah, dia juga berhasil terhubung. Dan PC 12 juga terhubung. Nah, jadi videonya seperti ini aja, teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk langkah-langkah nomor 5. Ada yang mau ditanyakan, Mas Jackson? Tapi kayaknya Mas Jackson udah selesai nih tugasnya ya. Tadi udah saya periksa juga kalau nggak salah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini Mas Jackson masih bisa mendengar suara saya? Halo? Masih Pak, masih. Oke, baik, sip. Thank you, Mas Jackson. Oke, nah sekarang kita akan lakukan perintah ke nomor yang 6. Nah, nomor 6 ini kita akan memulai melakukan konfigurasi VLAN pada switch. Nah, jadi kita pertama kali ini yang perlu kita lakukan adalah di langkah 6, kita akan mengecek konfigurasi VLAN-nya dengan cara klik dari switch-nya. Klik switch-nya, kemudian di bagian CLI ya, di bagian CLI. Nah, di sini, nah, ini tekan enter saja bebas mau berapa kali. Nah, kemudian kalau sudah ini ketikkan enable. Ketikkan enable, kemudian tekan enter, nanti berubah dia. Berubah dari tanda besar dari ke crash. Nah, kemudian setelah itu baru kita ketikkan show VLAN. Atau bisa SH spasi VLAN bebas. Oke, nah nanti kita bisa lihat konfigurasi switch yang ada di sini. Nah, jadi secara default di dalam switch itu dia hanya terdapat satu VLAN, yaitu VLAN 1. Nah, jadi yang anggota dari VLAN 1 ini merupakan seluruh port yang ada pada
switch tersebut. Nah, kita bisa menggunakan switch ini untuk membuat segmentasi pada switch kita. Seolah-olah kita memiliki beberapa jaringan yang berbeda, padahal sebenarnya cuma satu jaringan. Hal ini untuk memudahkan dalam memanajemen perangkat-perangkat. Oke? Nah, sekarang kita akan buat VLAN ya sesuai dengan ini. Jadi ada VLAN 2 dan VLAN 3 sebagai tambahan, di mana anggota VLAN 2 adalah fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 10 dan juga fakultas VLAN ketiga dengan nama VLAN fakultas B itu dari fast Ethernet 011 sampai 20. Status portnya semuanya akses, oke? Nah, kita akan mulai melakukan konfigurasi ya, kita akan mulai. Oke, langkah ke-8 ya. Langkah ke-8, sekarang kita akan jalankan langkah ke-8. Oke, langkah ke-8 ya. Nah, langkah ke-8 kita akan mengetikkan ini. Oke, kita ketikkan saja ya di sini. Oke, kita ketikkan. Oke, jadi di sini VLAN database, enter. Oke, kemudian VTP server. Oke, enter lagi. Kemudian kita pilih VTP domain. Domainnya UT ya, kita kasih nama UT, nama domainnya UT Universitas Terbuka, enter. Oke, selanjutnya kita set nama VLAN-nya, caranya seperti ini, VLAN 2, jadi kita tadi sesuai dengan tabel yang ada di sini bahwa VLAN kedua itu nama VLAN-nya adalah fakultas A, fakultas underscore A, kemudian enter. Oh, sorry, lupa. Harusnya ada perintah namanya. Fakultas A. Oke, kalau misalnya error seperti tadi, jangan panik ya teman-teman ya. Tinggal klik enter aja, kemudian jalankan lagi. Enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil menambahkan VLAN kedua. Selanjutnya, langsung aja kita tulis lagi VLAN ketiga. Namanya adalah Fakultas B. Enter. Nah, Fakultas B kayak gini. Oke, kalau sudah, sekarang ketikkan exit. Nah, dia akan melakukan konfigurasi ini. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan keanggotaan dari VLAN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya di sini kita tampilkan show VLAN, nah, jadi kita sudah membagi menjadi 3 VLAN nih, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Nah, tapi untuk VLAN 2 dan 3 belum ada anggotanya. Semuanya anggotanya masuk ke VLAN 1. Nah, sekarang kita akan memasukkan anggotanya sesuai dengan tabel yang sudah kita tetapkan tadi. Oke, sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di tabel ini. Oke, nah perintahnya seperti ini ya teman-teman ya. Perintahnya seperti ini. Nah, jadi kita masukkan dulu ke konfigur terminal ya. Ke konfigur terminal. Nah, di konfigur terminal teman-teman masukkan perintah interface pada range fast Ethernet 0 dimulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke. Maka switch port mode aksesnya itu switch portnya modenya akses ya. Sesuai dengan ini tadi, modenya akses. Selanjutnya switch port akses VLAN ke 2. Oke, nah kita sudah memasukkan range dari fast Ethernet 1 sampai fast Ethernet 10 ya, itu masuk ke VLAN kedua. Nah, sekarang kita masukkan juga interface range yang dari fast Ethernet 011 sampai 20. Oke, enter. Nah, kita tetapkan juga switch port-nya ya, switch port
Sweet port mode-nya sebagai akses. Dan juga sweet port aksesnya adalah VLAN ketiga. Oke, kalau sudah tekan exit aja ya. Sekali lagi exitnya 2 kali. Nah, kemudian kita akan melakukan verifikasi terhadap sintak ini. Oke, show VLAN. Oke, nah di sini kita sudah membagi bahwa VLAN ini sudah terbagi ya dia. Jadi fakultas A dan fakultas B itu range area VLAN-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lakukan konfigurasi ya, kita lakukan connect kan kalau tadi kan semua jaringannya kan terhubung ya tadi ya antara PC 1 itu terhubung ke PC 2, PC 11 dan PC 12. Nah, karena kita sudah setup VLAN, maka alamat pada atau komputer atau perangkat yang terhubung pada VLAN A itu hanya bisa terhubung melalui VLAN A saja. Dia tidak akan bisa terhubung ke VLAN yang lain. Oke, contoh nih ke PC 1 ya. Tadi kan PC 1 bisa nih ngeping ke PC 2, masih bisa ya. Masih bisa. Kenapa? Karena PC 1 dan PC 2 berada pada VLAN yang sama. Nih, pada VLAN yang sama. Karena PC 1 terhubung dengan fast Ethernet 01, PC 2 terhubung dengan fast Ethernet 02. Nah, tapi PC 1 sekarang tidak bisa ping ke PC 11 atau PC 12 karena sudah berada pada VLAN yang berbeda. Nah, di sini teman-teman. Nah, sudah nggak connect RTO. Oke. Nah, tapi PC 11 ya, PC 11 bisa melakukan ping ya, bisa terhubung ke PC yang ada di PC 12. Nah, dia replay. Tapi ke PC 2 atau ke PC 1 dia akan RTO karena berada pada jalur VLAN yang berbeda. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah langkah nomor 11. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi trunking ya. Melakukan konfigurasi trunking. Jadi tadi kita sudah membagi jadi VLAN kedua, VLAN ketiga tadi. Nah, kita akan tambahkan topologi jaringannya seperti ini nih. Kita akan tambahkan topologi jaringannya seperti ini. Tadi kita udah langkah ke-11 ya, teman-teman yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan jalankan perintah yang ini. Kita akan tambahkan ya. Kita akan tambahkan topologi jaringannya. Tadi kita baru buat satu yang ini, yang PC ini. Nah, kemudian kita akan extend. Jadi ini misalnya nih jaringannya nih bertambah nih, karena misalnya dia buka cabang baru atau buka ruangan baru ya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama ya, hal yang sama. Jadi di sini kita akan pasang 4 buah laptop juga di sini. Oke. Ini kita balik aja. 4, 3. Kemudian di sini PC 1, PC 1 dan di sini kita akan pakai switch, tambah switch satu lagi yang di sini. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita ikutin saja lagi. Sorry, kita kasih nama dulu ya. Kita kasih penamaan dulu di sini. Ini jadi PC 3. Ini jadi PC 3. Ini jadi PC ke-13. Dan ini jadi PC ke-14. Oke, udah selesai ya di sini ya, udah selesai. Lanjut, yang ini terhubung melalui fast Ethernet 02. Yang ini terhubung melalui fast Ethernet 01. Oke, yang ini
yang ini terhubung melalui fast Ethernet 011. Dan yang terakhir, yang ini terhubung dengan fast Ethernet 012. Oke, nah kemudian di sini ya antara switch pertama dan switch kedua ini kita akan lakukan trunking. Bentar ya teman-teman ya, sorry saya ada telepon lagi, sebentar. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Sorry tadi ada telepon lagi. Oke, nah untuk PC antara switch ini ya, antara switch ini eh, kita akan melakukan trunking ya, trunking atau kita hubungkan. Jadi switch ini terhubung menggunakan, aduh, nggak ada gigabit ternyata. eh Bisa menggunakan switch ini aja nih teman-teman, karena di sini nggak ada gigabit Ethernetnya ya. eh sorry, tipe switchnya harusnya ini tadi. Harusnya yang mana switchnya itu? Bentar. Oh, harus yang ini harusnya. Yang ada gigabit. Nah, betul. Harusnya yang ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sudah terlanjur ya teman-teman ya. Kalau mau sesuai dengan yang ada di modul, bisa menggunakan switch yang 2950T24 ya. Eh, Kalau pakai yang 24 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak masalah juga. Nah, tapi nanti di sini tinggal disesuaikan saja sama konfigurasi ininya, konfigurasi ininya. Oke, coba saya cek dulu nih. Saya cek dulu ini yang masih kosong VLAN berapa tadi. Nah, oke, kita akan pakai VLAN 21 aja ya nanti ya. Kita akan pakai VLAN 21 aja nanti. Sorry, kita akan pakai fast Ethernet 01 aja. Fast Ethernet 21 aja untuk mengkoneksikan. Nah, tapi nanti teman-teman bisa ya ikutin dari sini. Nah, ini karena perangkatnya sama, maka dia tidak menggunakan kabel strike, tapi menggunakan kabel cross. Yang kabel cross yang ini ya, crossover, kabelnya putus-putus simbolnya. Kita akan pakai fast Ethernet 021, yang ini juga 021. Kita cek dulu nih show VLAN-nya tabrakan nggak dia ya? Seharusnya sih nggak. Hmm, Oke, oke. Nah, lanjut. Lanjut ya, ini tadi konfigurasinya. Nih, tabel alamatnya tinggal kita masukkan saja ya. Sekarang berubah nih. Sekarang berubah ya. Jadi PC1 kita ganti sesuai dengan ini. PC1 itu IP address-nya kita ubah sesuai dengan tabel alamat ini. PC1 jadi 192.168.21. Subnet masknya masih sama. Lanjut sekarang ke PC2. 22 ya di sini. 2.2. Terus PC11. PC11 itu 31. 31. Lanjut ke PC12 32. Oke, sekarang ke PC3 ya. PC3 itu 23. PC yang keempat itu 24 ya.
24. Subnet masnya /24 masih 255.255.255.0. Oke, sekarang yang PC 13, 33. Oke, yang terakhir PC ke-14. Oke, udah selesai ya, seperti ini. Oke, dah. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi pada switch pertama. Ini switch yang pertama ya. Ini yang switch pertama. Ini kita rename aja. Kita rename aja di sini. Ini jadi switch 2. Ini jadi switch 2. Ini jadi switch 1. Oke. Ingat tadi ini pakai yang 21 ya. Pakai yang 21. Karena kita akan melakukan penyesuaian terhadap ini tadi. Kalau saya akan melakukan penyesuaian karena tadi saya salah menggunakan switch ya. Tapi sebenarnya sama aja, tinggal diganti aja nanti namanya. Oke, pada switch 1 terlebih dahulu. Oke, pada switch 1 enable, selanjutnya konfigurasi terminal kita ganti dulu namanya karena ini kan namanya masih switch ya. Ya, masih switch. Jadi biar ada label biar tidak tertukar nanti saat melakukan konfigurasi, kita kasih nama ini SW1. Jadi perintahnya adalah hostname spasi nama yang kita inginkan. Nah, dari switch udah berganti jadi SW1. Nah, di sini kita masukkan interface, bukan gigabit kan kalau yang saya ya. Nanti disesuaikan aja dengan punya teman-teman, fast Ethernet 021 kalau saya tadi. Coba kita lihat dulu. 021 ya. Fast Ethernet 021. Oke. Oke, fast Ethernet 021 enter. Kemudian switch port modenya trunk. Oke, sudah. Saya sudah melakukan trunking terhadap switch pertama dan switch kedua melalui interface fast Ethernet 021. Oke, nah sekarang di switch satunya udah selesai, kita lakukan konfigurasi trunknya. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada switch kedua. Oke, nah di switch kedua ini caranya sama ya, tinggal ikutin aja dari sini. Oke, jadi di sini config, masuk ke configure terminal, hostname-nya kita ganti jadi yang ini SW2 biar tidak tertukar. Selanjutnya exit, exit ya. Kemudian kita masukkan ke VLAN, VLAN database. Oke, VLAN database masuk. Kemudian ini kalau yang tadi kita set sebagai server, yang di sini kita set sebagai client. Oke, sudah jadi client mode. VTP domainnya kita samakan. Domainnya dia masih tadi kita setting domainnya UT. Nih, kalau sudah exit, selanjutnya yang tadi kita akan lakukan configure terminal. Ya, kita lakukan configure terminal. Di sini kita akan buat bahwa interface fast Ethernet 021 merupakan switch portnya, switch port modenya adalah mode trunking, mode trunk. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan aja ya, masukkan aja yang ada di sini bahwa VLAN dari interface sorry. Oke, nanti kita sesuaikan. Nanti kita sesuaikan. Kita lanjutkan ke sini dulu ya. Nah, jadi di sini bahwa interface untuk range fast Ethernet 01 sampai 5 itu kita akan setting switch port modenya access ya. Kemudian switch portnya masuk ke VLAN kedua. Sedangkan interface untuk range fast Ethernet 06 sampai 10, maka switch port mode aksesnya
adalah switch port akses untuk VLAN ke-3. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti kita sesuaikan ya. Ini kita sesuaikan dulu. Jadi ini bukan pakai fast Ethernet 011. Ini pakai di sini ya. Tadi saya salah. Ini caranya ngapusnya gini aja, teman-teman. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita PC3. PC3 fast Ethernet 02. Udah benar ya tadi. PC3 ini fast Ethernet 02. Ini fast Ethernet PC4 fast Ethernet 01. Ah, oke. Nah, berarti yang salah ini aja. PC13 itu fast Ethernet 06. Yang ini. PC14 fast Ethernet 07. Oke, sudah selesai. Nah, ya, disesuaikan ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan melakukan status verifikasi status FTP ya. Ini kalau nggak salah harus direkam juga yang verifikasi statusnya. Ini yang langkah ke-12 yaitu untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 10 tadi yang VLAN tadi yang kita ini yang nggak connect, yang udah connect tadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Exit. Exit. Oke, sekarang kita akan lanjut ke suite. Suite pertama dulu ya. Suite pertama kita akan lakukan verifikasi status dari VTP. Oke, exit. Oke. Nah, kita tinggal ketikkan aja perintah show VTP status. Oke, jangan lupa ya exit sampai dia itu tanda crash, jangan ada, bukan di configure terminal tapi di sini. Enter. Nah, switch 1 bertindak sebagai server dan yang kedua, yang switch kedua akan bertindak sebagai di sini show VTP status. Nah, ini yang jadi klien. Nah, oke. Ke-13 udah ya, ke-12 udah. Sekarang kita yang ke-13. Yang ke-13 sama ya. Yang ke-13 sama, tinggal ketikkan aja perintah. Kita akan lihat hasil konfigurasi port trunkingnya. Show interface trunk. Oke. Nah, di sini yang menjadi fast Ethernet trunk yang saya 0, yang fast Ethernet 021. Sedikit beda karena tadi saya ada salah pakai switch ya. Oke, ini juga sama interface show interface trunk. Oke, nih. Fast Ethernet-nya semua kedua-duanya sama nih, mode on. Fast Ethernet 021 ini yang menjadi trunking-nya. Fast Ethernet 021. Oke, selanjutnya langkah ke-14 verifikasi sintak VLAN pada suite kedua. Di suite kedua tadi kita sudah melakukan ini ya, kita tadi sudah melakukan konfigurasi VLAN, cuman beda tadi anggota VLAN-nya ya. Kalau anggota VLAN yang suite pertama tadi dari fast Ethernet 1 sampai 10 untuk VLAN 1, 11 sampai 20 untuk fast Ethernet untuk VLAN 2. Tadi kalau ini yang beda ya 1 sampai 5 untuk VLAN 1, 6 sampai 10 untuk VLAN kedua. Nah, kita akan coba kita cek show VLAN. Oke, nih enter. Nih, teman-teman. Ya, udah sesuai, sudah sesuai ya. Dan yang terakhir, nah kita akan cek ya, kita akan lakukan konfigurasi bahwa kita akan lakukan konfigurasi. Jadi
yang di PC yang berada di area yang ini, itu bisa terhubung. Sedangkan PC yang ada di sini dia terhubung, tapi dia nggak bisa nyebrang. Contoh, PC 1, sorry, PC 4 ya, PC 4, eh, PC 4 tadi IP-nya ping 192.168 titik titik 2.1 ya kalau nggak salah tadi. Nah, dia bisa nih. Dia bisa ke PC yang ini. Nah, tapi dia ke PC 11 tidak bisa. Walaupun dia menggunakan switch yang sama. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk sesi web pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Mas Jackson? Pak, kok tampilannya beda, Pak, yang di nomor 4 ya, soal nomor 4 Pak. Kok punya saya enggak, soal nomor 4. Soal Yang nomor mana, Mas Jackson? 3 ya. Iya, Soal yang nomor. tampilan FTP client sama FTP portnya. Kok dia Oh, nggak apa-apa enggak sih, Mas Jackson. Karena apa-apa Pak itu ya, Pak ya? sebenarnya yang punya saya beda. Kenapa tadi saya pakai tipe switch yang berbeda tadi. Harusnya kan kalau yang contoh soal yang 2950T. Ya, yang saya pakai yang 2950 aja. Jadi saya sesuaikan gitu. Tapi pada prinsipnya sama kok. Sama ya, Pak ya. Iya, sama. Saya udah cek kok Ah. yang tugas Mas Jackson udah kan kalau nggak salah ya. Oh, udah ya, Pak ya. Saya belum Iya, ngecek lagi sih iya, soalnya, Pak. saya udah siang tadi saya udah sempat periksa gitu. Mas Jackson udah sesuai kok dari ini. Iya, Pak ya. Oke, Pak, kalau gitu. Ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanya? Oke, Pak. Dari saya cukup sekian, Pak. Itu aja Oke, kayaknya baik. yang ditanya. Oke, baik. Eh, oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya karena yang bergabung hanya Mas Jackson ya. Jadi saya cukupkan untuk sesi web pada sore hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi web keempat ya. Sesi web terakhir itu akan membahas tugas ketiga nanti. Itu saja nanti seperti biasa rekaman dari sesi web pada hari ini akan saya sematkan nanti di aktivitas belajar ke-10 ya. Mungkin besok baru saya sematkan karena biasanya rekamannya itu baru tersedia sekitar 2 jam atau sejam setelah sesi web berakhir gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, Mas Jackson atas kehadirannya pada sesi web di sore hari ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih, Pak.